Syahdan, malam ini kita beberapa i'tiqad yang memutuskan Islam. Lain daripada tersebut itu seperti segala i'tiqad kaum yang 72, yaitu sesat lagi bid'ah, yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 72 golongan yang sesat dari 73. Satulah yang dianggap benar berdasarkan kriteria nanti. Ya. Dasar hadisnya innal banil Israil, sesungguhnya orang Bani Israel tafarraqat ba'da Musa salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah fil jannah. Sesungguhnya Bani Israel itu terpecah setelah Nabi Musa alaihissalam itu 3 dan 7 sama dengan 73 firqatan, 73 kelompok, partai, kelompok, sekte bahasa hari ini. Kulluhum semuanya finnar, itu dalam neraka, illa wahidah fil jannah, kecuali satu kelompok yang masuk dalam surga. Wa ba'da Isa isnaini wasabaina, setelah Nabi Isa tadi, setelah Nabi Musa 73, setelah Nabi Isa itu terjadi 72 firqah. Kulluhum finnar, kata Nabi, semuanya masuk neraka, ilal wahid, kecuali satu. Wasatafarraqat fi ummati ba'di salasa wasaba'ina firqatan kulluhum finnar. Dan juga akan terjadi perpecahan pada umatku. Satagta firaq kan fi'il mudhari zaman mustakbal, akan datang kalau diterjemah. Akan datang satu zaman pada umatku setelahku, kata Nabi. Artinya setelah Nabi tidak tiada, sudah tiada, salasa wasab'inan firqatan, dia akan pecah 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa wahid, kecuali satu. Faqila, maka sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah yang satu itu? Wa ma tilkal wahid ya Rasulullah, siapa mereka yang satu tidak masuk neraka? Dari 73 komunitas, dari 73 golongan, 73 sekte, golongan manakah yang tidak masuk neraka? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab. Fa ini harfu jawab, huruf jawab. Menjadilah jawaban Nabi ketika ditanya oleh sahabat, Nabi menjawab menjadi mana? Allati ana alaiha wa ashabi, itulah satu kelompok yang dariku, mengikutiku, wa ashabi, dan sahabatku. Apa maknanya hadis ini? 73 kelompok akan muncul setelah Nabi tiada. Dari 73 kelompok komunitas ini, kata Nabi, hanya satu yang diterima amalnya. Siapakah itu satu, kata Rasul, ditanya oleh sahabat. Itulah orang yang mengikutiku dan sahabatku. Maka jika hari ini kita dapati ada komunitas dia mengikuti Nabi tanpa sahabat, itu bisa dipastikan secara hadis ini dia bukan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ashabi itulah jamaah, maka dinamakanlah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Siapa jamaah? Itu yang mengikuti sahabat. Kenapa demikian? Karena sahabat itu adalah berfungsi untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Rasul. Tidak mungkin sahabat melakukan kecurangan, sahabat melakukan kesalahan. 4 sahabat dijamin surga, 10 sahabat dijamin surga oleh Allah, tidak mungkin akan melakukan kecurangan-kecurangan. Maka untuk menjelaskan sabda Nabi, maka sahabat sebagai tukang tabayun, tukang menjelaskan, tukang memberi informasi, sebagai juru bicaranya Nabi ketika Nabi tiada. Jadi kalau begitu sahabat itu jubir, juru bicara. Bagaimana Rasul melakukan ini, sahabat tahu karena yang sering dengan Rasul.
Kenapa pada masa Khalifah Utsman dilakukan azan 2 kali? Tahu sahabat. Kenapa harus azan 2 kali? Sahabat tahu, nggak mungkin salah. Pada masa Khalifah Utsman juga terjadi tarawih 20 rakaat. Tidak mungkin salah, tidak mungkin sahabat melakukannya kalau tidak ada beliau melihat Rasulullah SAW. Cuman di dalam hadis ada Rasulullah pernah salat 8 rakaat di masjid. Tapi kan ada hadis kemudian, apa kata Nabi? Rasulullah SAW pernah lakukan salat 8 rakaat di masjid, summa autara. Kemudian Rasul pulang ke rumah. Di rumahlah dia witir. Summa dalam bahasa Arab berfaedah tartib tarahi. Tartib tarahi terjadi pemahaman-pemahaman dan perbuatan keberikutnya. Ya. Maka beda dengan fa. Fa tartib taktib. Setelah itu langsung itu. Tartib tarakhi tidak, proses, ada kejadian-kejadian. Kalau begitu siapa yang tahu kejadian di tarawihnya 8 rakaat di masjid? Rasulullah menambahkan 12 rakaat lagi di rumahnya. Ya sahabat. Dengan bukti sahabat melakukan salat tarawih 20 rakaat. Nah, jadi dilakukan oleh sahabat. Menyamanan siapakah ahli sunnah itu? Yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Cuman menyangkut dengan salat tarawih, salat sunat, tidak boleh kita kafirkan orang, ya kan? Tidak boleh menghakimikan orang. Tapi janganlah dia katakan bahwa 20 rakaat itu bid'ah, itu bukan. Karena sahabat yang melakukan untuk menjelaskan perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis salabina Rasulullah SAW sama nyata rakaatan, pernah Rasulullah melakukan 8 rakaat. Summa autara, kemudian witir di rumahnya. Nah, jadi Rasulullah 3 malam keluar ke masjid. Kenapa tidak keluar malam keempat? Jangan nanti dikhawatirkan salat tarawih dianggap ini salat wajib. Maka Rasulullah berhenti. Jadi itulah sahabat yang tahu berapa Rasulullah melakukan jumlah rakaat tarawih. Maka riwayat itu ada beberapa. Ada menyatakan 36, ada menyatakan 20, yang menyatakan 8 itu salat witir, ya kan? Itu kan tidak dinamakan tarawih. Siapa yang menamakan salat tarawih? Oleh ulama, oleh sahabat. Kenapa dinamakan salat tarawih? Karena banyak istirahat, banyak santai. 2 rakaat kata piyu, berakaat kata muslawud. Jadi oleh ulama memberikanlah nama salat tarawih, banyak istirahat. Maka yang disebut banyak dalam bahasa Arab, 4 rakaat itu 1 kali tarawih. 2 rakaat, 2 kali salam, 8 rakaat 2 kali. Tidak disebut jamak, disebut banyak dalam bahasa Arab. Banyak itu di atas 3. Muhimmanan tarawih padu 5 piuh. Artinya per rakaat 3 muslawud. Makanya waktu dalam tarawihnya kena kun ka subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, ya kan? Sambung dalam per rakaat 3. Terjadi 5 gekun terjamak. Itulah salat tarawih banyak. Nah, jadi menyamanan mengikuti sahabat itu salah satu indikator bahwa itu kelompok-kelompok yang dianggap ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Nabi dan sahabat. Kelompok inilah yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.